Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kita kembali bertemu dalam Lentera Anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan ketika kita menikmati pagi hari yang indah dan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Hati kami penuh dengan rasa syukur dan ungkapan terima kasih serta sukacita. Tuhan telah hantar kami di pagi hari ini menikmati berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman yang menuntun dan yang mempersiapkan kami untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Perdengarkanlah suara-Mu Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian dikatakan. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah kesombongan. Ya, kesombongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan sosok Goliat, maka kira-kira apa yang terlintas dalam benak kita? Apa yang muncul dalam pikiran kita terhadap sosok Goliat ini? Mungkin kita akan berkata bahwa Goliat adalah seorang tentara, prajurit bangsa Filistin yang keberadaannya sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi bangsa Israel. Karena apa? Karena tubuh dan juga kekuatannya di medan perang memang sungguh luar biasa. Sosok Goliat menjadi masalah yang belum terpecahkan dan belum mampu dicari jalan keluarnya oleh bangsa Israel saat itu. Karena tidak ada yang berani bertarung dengannya. Semuanya takut mati. Apalagi ketika Goliat dengan sombongnya berkata, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Akibatnya, semua bala tentara Israel ketakutan, sembunyi. Saudaraku yang terkasih, Goliat memang adalah sosok manusia yang dikuasai kesombongan. Goliat merupakan sosok yang merasa dirinya lebih kuat, lebih hebat, lebih mampu, lebih besar, dan kelebihan lain yang ada dalam dirinya. Itu pikiran Goliat. Pokoknya Goliat merupakan sosok yang tidak sama dengan bala tentara Israel yang lain. Demikian pikir Goliat. Tapi jika kita jujur, gambaran akan sosok Goliat kembali banyak kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini. Memang sosok Goliat sekarang ini tidak lagi dalam rupa seorang bala tentara atau prajurit yang kelihatan sangat menakutkan, terlebih berada di medan perang. Yang di tangannya terlihat pedang yang siap membunuh lawan yang berani menantangnya. Namun Goliat sekarang ini telah menjelma menjadi pribadi-pribadi yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang Kristen atau persekutuan-persekutuan yang berlabelkan Kristen, tetapi hidupnya, perilakunya ada dalam kesombongan. Mereka tidak ubahnya seperti Goliat
Mereka merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih berpengaruh, dan banyak kelebihan lain lagi. Sehingga mereka memandang rendah orang lain. Namun, pertanyaan bagi kita adalah, benarkah demikian? Benarkah Goliat lebih kuat dari semua bala tentara Israel, bahkan dari Allah Israel sendiri? Benarkah? Coba kita perhatikan kisah selanjutnya. Ternyata, ya, untuk mengalahkan Goliat tidak dibutuhkan berpuluh-puluh atau beratus-ratus prajurit Israel. Atau tidak dibutuhkan seorang prajurit atau tentara Israel yang memiliki perawakan, kekuatan, kemampuan berperang seperti Goliat. Tidak dibutuhkan senjata yang mutakhir untuk mengalahkan Goliat. Tidak dibutuhkan taktik yang jitu, yang luar biasa untuk menjatuhkan Goliat. Tidak. Allah hanya membutuhkan seorang penggembala yang bertubuh kecil, yang tidak pernah dididik menjadi seorang tentara, yang tidak pernah belajar taktik dalam berperang, yang tidak pernah juga diajar untuk mempergunakan memakai senjata dalam berperang. Allah hanya butuh seorang yang bernama Daud dengan senjatanya, ketapel dan batu kerikil. Goliat dikalahkan bukan dalam duel yang cukup lama, yang menghabiskan tenaga karena melelahkan. Tidak. Tapi dalam waktu yang sedemikian singkat, Goliat itu dikalahkan. Allah membungkam kesombongan Goliat melalui cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa ini memperlihatkan kepada kita bahwa kesombongan adalah sebuah kebodohan terbesar. Goliat dalam kesombongannya berpikir bahwa ia dengan kekuatannya, kemampuannya mampu mengalahkan siapa saja lawannya. Bahwa ia berpikir ia punya kelebihan, ia punya kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, dan dengan kemampuannya ia bisa menguasai orang lain. Bahwa ia mampu mengendalikan orang lain. Ternyata semua itu salah. Nah, sekarang apakah saudara masih ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Goliat? Apakah saudara ingin kesombongan saudara dihancurkan oleh Allah dengan cara yang sangat-sangat sederhana? Mari jawab dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar mengingatkan kami dengan firman. Betapa di hadapan Tuhan sesungguhnya kami bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang mampu kami banggakan di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Ya Tuhan, hancurkan menara-menara kesombongan yang sadar atau tidak sadar kami bangun dalam diri kami. Ya Tuhan, hancurkan menara-menara kebodohan yang ada dalam kehidupan kami. Namun biarlah kami menjadi rendah hati, menjadi alat Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas bagi kita semua. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.